Saya bahkan nggak tahu sebetulnya siapa yang punya ide itu, ya. Karena kalimatnya sangat spesifik, ya, sangat jelas tuh. Tidak ada melarang jurnalisme investigatif. Iya. Nah, bagaimana mungkin sebuah pasal yang sedemikian represif, Ya. itu ada dalam sebuah RUU. Dan sayangnya media juga tidak berusaha mengorek, tidak berusaha mencari tahu. Siapa nih yang nulis ini pertama kali? Ya. Sobat Panangian, saya mengundang kembali sobat lama saya yang juga sering saya undang di podcast ini. Siapa lagi kalau bukan Bung Ari Armando. Selamat datang Bung Ari Armando. Terima kasih atas kedatangannya. Dan ada suatu RUU yang katanya melarang jurnalisme untuk melakukan investigasi report. Kenapa itu? Kalau Anda tanya pertanyaan Anda kan tepat sekali. Kenapa? Iya. Kenapa ada begitu? Ya kenapa ada begitu ya? Iya. Ya, karena pasti saya nggak bisa jawab ya. Kalau soal kenapanya ya. Saya bahkan nggak tahu sebetulnya siapa yang punya ide itu. Ya. Karena kalimatnya sangat spesifik. Ya, sangat jelas tuh. Tidak ada melarang jurnalisme investigatif. Iya. Nah, bagaimana mungkin sebuah pasal yang sedemikian represif itu ada dalam sebuah RUU. Iya. Ya. Karena itu memang, dan sayangnya media juga tidak berusaha mengorek, tidak berusaha mencari tahu. Siapa nih yang nulis ini pertama kali. Ya. Walaupun kembali saya harus ingatkan, RUU penyiaran ini kan gini, RUU penyiaran ini adalah sebuah upaya untuk merevisi undang-undang penyiaran yang sudah ada sejak tahun 2002. Ya. 22 tahun lah. 22 tahun. Itu memang berulang kali sudah berupaya di rewrite ya, ditulis ulang, dikritik. Dan selalu gagal. Saya terlibat dalam beberapa kali prosesnya ya. Sudah hampir jadi, di saat-saat terakhir ditolak. Itu 2000 berapa ya? 2000. Penyebabnya apa? Yang paling kalau waktu itu karena kita nih masyarakat sipil berusaha menggolkan sebuah revisi undang-undang yang antara lain akan membatasi penguasaan media penyiaran oleh pemodal-pemodal. Jadi misalnya saya kasih contoh. Sekarang ini kan ada grup-grup tertentu yang bisa punya 4 sampai 5 stasiun televisi besar. Ini sesuatu yang tidak terjadi di negara-negara demokratis. Anda datang ke Amerika Serikat, Anda nggak akan menemukan itu. Jadi ketika itu kami sudah hampir menggolkan tuh. Dan juga adanya kewajiban namanya stasiun televisi jaringan. Yaitu bahwa stasiun televisi di Jakarta, itu di setiap daerah di mana dia bersiaran, itu harus memiliki stasiun televisi lokal yang membawa serta siaran dari Jakarta, tapi juga memuat siaran-siaran lokal. Jadi pemerataan lah ya. Saya rasa itu yang menyebabkan akhirnya di masa lalu itu di-cut terus. Ya. Tertunda terus. Kemudian, nah sekarang sebetulnya sudah diperbaiki di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi dengan revisi yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Artinya bukan sangat tidak masuk akal, yang mengada-ada, nggak penting lah perubahannya. Nah sekarang tahun 2024 ini, rupanya dari tahun lalu, harusnya dari 2023, ada upaya untuk menulis ulang. Yang aturan-aturan mengenai kepemilikan televisi tadi hilang, sama sekali nggak disebut. Ya makanya, itu kan lucu ya. Mundur juga dong. Ya kan dulu itu sempat rame. Ya tapi nggak diterima. Nggak diterima. Sekarang dibuang. Nggak ada sama sekali. Itu aja udah aneh. Iyalah. Tapi yang lebih aneh lagi adalah yang tadi Anda sempat tanyakan. Pertama, ada larangan terhadap investigasi jurnalisme. Ada ancaman yang keras terhadap apa yang disebut sebagai pencemaran nama baik dan penghinaan. Nah, ini buat saya problem nih. Kenapa? Ini sebetulnya sudah ada di KUHP. Iya. Pencemaran nama baik dan penghinaan. Biarkan aja di sana. Iya.
mau dipakai televisi ke mau radio iya, siapapun siapa aja silakan. Nah, ngapain sekarang ada di undang-undang penyiaran? Dan bedanya kalau di undang-undang KUHP, di KUHP itu ada catatan-catatan tambahan yang menyebabkan penghinaan dan pencemaran nama baik itu nggak bisa dengan mudah diperkarakan. Itu ada syarat-syarat tertentu. Jadi kalau saya cuman saya bilang Anda goblok gitu ya, itu nggak bisa dijadikan perkara kalau saya memang tujuannya tidak dalam rangka menjatuhkan, mencemarkan nama baik Anda. Jadi kedua, jadi satu tadi adalah ada larangan tentang investigatif jurnalism. Kedua adalah adanya pasal-pasal tentang pencemaran nama baik. Yang sudah ada di KUHP. Yang nggak perlu ada di sini. Nggak perlu ada di sini. Dan terakhir ini buat saya jadi penting karena saya orang yang percaya pada hak asasi manusia bagi siapapun ya. Tentang LGBT. Jadi dalam undang-undang yang baru ini ada larangan bahwa pembawa acara itu nggak boleh LGBT. Hah? Dari mana tahu kita? Itu pertanyaan yang orang dengan akal sehat akan segera membayangkan, cara tahu bahwa dia itu LGBT dari mana? Iya dong. Tapi ada dua. Masa harus dites dulu? Pertama adalah kenapa orang gay nggak boleh, orang lesbian nggak boleh? Apa alasannya? Itu aja udah melanggar hak asasi. Di dunia orientasi seksual adalah hak orang. Pribadi. Hak pribadi. Kedua, kalaulah itu mau diterapkan, gimana Anda cek itu Ade Armando gay bukan? Jadi lucu ya? Kan nggak ada caranya. Iya. Gimana Anda bisa tahu? Iya. Nah jadi, dan bukan cuma itu, bahkan tidak boleh ada peliputan tentang LGBT. Jadi bahkan nggak boleh diangkat sebagai sebuah isu gitu loh. Buat saya ini luar biasa, nggak masuk akal. Kalau yang terakhir ini buat saya memang nggak masuk akal, ketakutan yang luar biasa. Berlebihan. Itu pasti ditulis oleh, saya nggak tahu ya, orang yang sedemikian bencinya sama gay dan lesbian tadi dan transgender. Jadi kalau dia nonton TV dan dia lihat ada seorang penyiar gayanya agak, misal kemayu, dia laki tapi dia kemayu, terus dia bilang, oh ini gay nih, gitu ya. Atau barangkali dia tahu ada artis-artis terkenal yang dibicarakan dia tuh dia homo dan segala macam. Dan dia nggak mau ngelihat orang-orang itu ada di layar televisi. Itu kan sedemikian picik ya. Ini kayak kita kembali ke abad pertengahan atau apa. Nah, tapi yang pertama adalah menurut saya yang sangat penting tuh soal larangan investigatif jurnalisme. Ya, itu yang paling Jurnalisme investigatif ini adalah sebuah semacam alat utama ya bagi jurnalisme untuk membongkar korupsi, membongkar pembunuhan, bahkan pembunuhan. Iya, yang sudah sekian tahun baru tahun. Kalau nggak investigasi nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nah, itu melalui investigatif journalism orang seperti Nixon dulu di Amerika jatuh, ya, Watergate, ya. Dan ada banyak lah. Kita bisa sebut di Indonesia sendiri. Saya rasa ada banyak di mana media dulu juga sempat berperan untuk mengangkat kejahatan Soeharto di saat-saat terakhir Soeharto ini sebelum diakhiri jatuh ya. Dan ingat selama Soeharto berkuasa 30 tahun. 32 tahun. Kan emang nggak boleh ada investigatif jurnalisme. Oh iya, ketika itu. Iya, berani-beraninya Anda mempelajari atau meneliti, investigasi kejahatan Soeharto. Dan sejak tahun 2000 kita bersyukur bahwa di Indonesia tumbuh. Memang investigatif jurnalisme di Indonesia seringkali memang juga kayak lawak gitu ya. Jadi misalnya terlalu gampang mengatakan menurut sumber kami. Dan jadi nggak dalam ya? Nggak dalam, kita nggak bisa verifikasi. Benar nggak sih ada itu? Tapi ya biar gimana pun kan kita harus mengatakan bahwa sebetulnya saya kan dosen jurnalisme, saya dosen komunikasi. Harusnya nggak begitu gampang menggunakan sumber-sumber anonim untuk menuduh sesuatu ya. Tapi ini kan bisa kita didik, bisa kita latih. Iya, itu kan soal proses aja. Ya. Tapi begitu itu ditutup dan orang yang melakukan, jurnalis yang melakukannya itu akan terkena hukuman pidana, maka itu efek yang akan ditimbulkan terhadap politik Indonesia, terhadap ekonomi Indonesia, terhadap kondisi sosial Indonesia akan sangat-sangat detrimental, sangat menghancurkan.
kita tidak akan punya lagi kemampuan, peluang untuk bisa menyelidiki apakah seorang pejabat atau anggota DPR atau seorang penting, selebritis dan seterusnya, pemimpin perusahaan, itu apakah dia mencuri uang rakyat nggak? Dia melakukan praktek-praktek manipulatif nggak? Apakah dia melakukan praktek-praktek korupsi nggak? Ya, sehingga kita semua hanya mengandalkan apa yang dikatakan KPK, BPK, ya, lembaga-lembaga resmi. Dan itu berbahaya. Dan itu berbahaya. Dan saya rasa kita kan media ya. Iya dong. Kemandirian masyarakat yang harus mengontrol. Ya, saya mungkin lembaga-lembaga ini semua sama-sama punya risiko ketika kita mengangkat kejahatan-kejahatan tersebut. Ketika orang marah, mereka bisa berbalik menyerang kita. Tapi at least kita tahu kita punya peluang. Dan itu harus kita manfaatkan bersama. Jadi ini adalah sebuah undang-undang yang sangat berbahaya. Apalagi terakhir nih, kaitannya sama undang-undang ini. Ini adalah sebuah upaya untuk mengatur bahwa KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap stasiun-stasiun televisi yang siaran sekarang. Atau stasiun radio yang kita kenal sebagai stasiun-stasiun televisi besar sekarang. Mereka juga akan punya kewenangan, punya otoritas untuk mengendalikan acara Anda ini. Ya. Jadi kayak siaran-siaran digital. Siaran-siaran di YouTube, di internet. Ya. Kita nanti harus, atau Anda nanti harus juga punya izin. Untuk bisa, dan izin itu bisa, tadi kalau Anda sudah punya izin, Anda akan kena menjadi objek yang akan diatur melalui undang-undang tersebut. Itu ya. Sehingga ya taruhlah Anda barangkali sekarang tidak melakukan investigative reporting. Tapi suatu saat Anda berpikir terbuka kemungkinan itu dihajar karena dilarang. Bukan lagi diancam tapi dilarang. Atau Anda dianggap mencemarkan nama baik. Anda dianggap menghina orang tertentu. Anda lagi-lagi terkena ancaman dari undang-undang penyiaran tersebut. Kalau sekarang bukannya boleh itu dilakukan, tapi pakai undang-undang KUHP atau kalau jurnalistik itu pakai undang-undang pers, ya, di mana Dewan Pers akan menyimpulkan bahwa Anda itu benar nggak menghina, Anda itu benar nggak melakukan investigative journalism saja dengan cara yang benar, tidak gitu ya. Jadi ada aturannya, memang tidak apa-apa penjara. Tapi kalau nanti ada di undang-undang penyiaran itu sudah dijalankan, kita semua nih, bahkan YouTuber, siapapun Anda nih penonton ini yang adalah YouTuber juga, atau ngomong di Instagram, ngomong di TikTok, ya, kalau Anda dianggap sebagai, bukan dianggap sebagai, kalau Anda mengisi TikTok Anda dengan sesuatu yang mungkin menyakitkan hati seseorang, orang itu bisa menggugat Anda. Nah, memang ada sedikit, ada saya lihat-lihat memang ya, ada kadang-kadang yang YouTuber ini memang kadang-kadang asal taruh ini aja. Contoh, 9 naga mengendalikan pemerintah. Kayak gitu-gitu loh. Sebenarnya sih memang ya sudah lah. Artinya, tapi kembali saya mau bilang, kalau itu sampai KUHP sudah jalan, ini KUHP memang masih tertunda masa pelaksanaannya sampai 2006. 2026 ya. Yang sekarang masih KUHP yang lama ya. Itu juga kalau Anda mengatakan begitu tadi itu 9 naga menguasai Jokowi atau menguasai Prabowo, itu bisa diajukan ke polisi dan polisi biasanya akan melakukan yang namanya restorative justice. Si pembuat TikTok itu akan dipanggil, ditanya, Anda tuh maksudnya apa? Ini Anda kalau Anda ternyata serius ingin menjatuhkan nama baik Ade Armando, Anda bisa kena nih, supaya ada perdamaian terlebih dahulu. Tapi itu soal lainnya ya. Intinya adalah memang ini adalah ancaman terhadap demokrasi yang luar biasa, ya, yang barangkali kebanyakan masyarakat belum sadar. Ya pastilah, ke situ, belum rame karena media massa juga tidak mengangkatnya secara mengemuka gitu ya. Ini saya senang aja Anda wawancara saya untuk juga minta saya ngomong soal ini ya. Tapi yang lain kan enggak. Ini belum rame itu dibicarakan oleh media massa. Jadi harus kita harus fight mengatakan bahwa ini ancaman yang sangat besar terhadap demokrasi di Indonesia. Tapi kita bisa minta ini kan seperti sebuah undang-undang yang ingin diselipkan sebelum masa parlemen berakhir, sebelum masa presiden berakhir. Gitu. Ya. Kan
Jadi mereka mungkin berharap bahwa orang-orang yang berinisiatif untuk mengangkat undang-undang ini berharap bahwa dalam tadi 4 bulan terakhir ini kan udah tidur-tiduran nih anggota DPR, gitu ya. Jadi buru-buru dimasukin, disahkan, tapi kalau tidak disetujui oleh Presiden dalam hal ini Pak Jokowi itu bisa ya. Oh bisa juga ya, bisa nggak disetujui juga ya. Tapi saya baru ingat bahwa kalau nyampe ke sana. Kalau DPR udah sepakat, kalau DPR udah sepakat harus Pak Jokowi menandatangani. Iya. Jadi makanya ini kita harus minta. Nggak, semoga diundur aja nih. Ya, kalau memang ada semangat ingin merevisi undang-undang penyiaran, dan saya rasa penting ya, sesudah Oktober di zamannya parlemen yang baru, presiden yang baru. Presiden yang baru juga sudah mengatakan berbagai hal yang positif soal demokrasi yang messy, kemudian mahal. Jadi ada pemikiran supaya demokrasi makin bagus, makin betul. Ya kan? Tapi orang kemudian menuduh Prabowo sebagai tidak sepenuhnya berkomitmen pada demokrasi. Enggak, tuduhan sih bisa-bisa aja. Cuma kan yang berkuasa beliau. Ya marilah kita ikuti dulu gitu loh. Ini demokrasi ini kan susah-susahnya. Belum jadi juga udah maki-maki. Oh iya. Nah, saya mau bilang bahwa memang begitu Pak. Memang begitu adanya. Ketakutan yang berlebihan gitu. Ketakutan yang berlebihan. Nah dalam hal ini kita mendingan kasih ke parlemen yang baru. Iya, saya kira lebih bagus Prabowo, ya. Untuk bagus ya. Kalau bisa undang-undang penyiaran, rencana undang-undang penyiaran ini tidak disahkan saat ini. Ya. Boleh diskusikan aja antara lingkungan masyarakat ya, diskursus. Kan udah pada ganti nanti ngapain juga sih di saat terakhir betul. Anda meninggalkan bom waktu buat Indonesia. Ya, gitu. Dan saya kira memang demokrasi itu harus lebih dewasa lah. Iya. Jangan tiru demokrasi Amerika yang asal ngomong di depan umum. Yang nggak beretika, ya kan? Gimana menurut Bung? Coba sebagai ahli komunikasi politik. Iya, saya setuju. Saya merasa bahwa sekarang ini kita perlu prihatin lah dengan demokrasinya Amerika ya. Sudah nggak bisa lagi kita mengatakan bahwa marilah kita tiru demokrasi. Udah nggak bisa. Double standar dia. Double standar. Dan Prabowo sendiri udah bilang kan. Biasnya Barat dalam menilai kita nih ya. Dan kalian menggunakan double standar. Ketika kalian yang dirugikan, kalian kemudian akan mengizinkan terjadinya tindakan-tindakan yang anti demokrasi. Iya, ketika orang lain dirugikan, malah Anda kirim senjata. Itu ini gimana itu? Jadi ya udah saya rasa Pak Prabowo udah benar nih. Jadi, kita demokrasi Indonesia tidak berarti kita mengabaikan demokrasi, hak-hak rakyat, kedaulatan rakyat, tapi memang tidak perlu dengan mudah-mudah kita mengikuti begitu saja. Karena nilai-nilai demokrasi Pancasila itu ternyata memang mungkin itu yang menyatukan Indonesia sehingga kalaupun ada sesuatu style balance akhirnya semua menerima ya. Bagaimana? Iya. Musyawarah dan mufakat itu kayaknya masih ada terus. Makanya saya selalu prihatin nih ngelihat ada aja orang-orang yang berusaha mengganggu yang kayak tadi toksik itu loh. Kan pemerintahnya bukan pemerintah ya, tapi kita kan sudah bersama-sama berusaha membangun, mencari kesepakatan, ya, cara-cara yang damai untuk mencari solusi terbaik gitu ya. Tetap aja ada yang ganggu gitu ya. Makanya saya rasa kemarin itu Pak Prabowo agak kesal dengan ya misalnya ke PT UN lagi, kan udah selesai, kan udah di MK, udah dong. Dulu pun kan juga Pak Prabowo sampai ke MK loh, dan dinyatakan kalah kan. Artinya ya udah. Move on. Dan bahkan gabung sama Pak Jokowi. Jadi mungkin sekarang pun dia ingin mengatakan bahwa udahlah nih kalian-kalian ini kan kita udah menjalani demokrasi dengan cara sekonstitusional mungkin. Udah dong ya. Kenapa masih juga ngutak-ngatik ini, ngutak-ngatik itu? Ya memang ada hak bagi orang untuk maju ke PT UN, maju ke MK kemarin. Tapi kita tahu semua kok. Nggak benar itu yang namanya. Ya, jadi kalau saya lihat di sini ada mental, psikologi, orang yang pernah di atas, menang, terus tiba-tiba ini nggak terima. Terus ya kalau dia Batak itu namanya jugul rukung ini keras kepala, keras ini jugul rukung.
gitu loh. Oh, jadi sebenarnya udah nggak pakai akal sehat sebenarnya kan. Iya. Nah, dan itu tidak perlu dalam demokrasi. Itu nggak perlu, dan sekarang terbukti kan. Misalnya taruhlah kita menyebut PDIP, sudahlah. PDIP kalian belajar bahwa suara kalian sudah sangat drop. Ganjar kalah. Sudah dong, terima dong. Dan kalian introspeksi sekarang. Kenapa itu semua terjadi? Nah, itu harusnya begitu. Jadi saya mungkin berharap lah orang kayak Bu Puan gitu ya. Teman-teman kemarin kan ketemu dengan Pak. Dia ketemu siapa? Ya, ketemu Pak Presiden. Ya, di Bali. Iya. Mereka berdampingan dan ngobrol. Iya. Jadi sangat bagus gitu loh. Saya sendiri melihat ya misalnya kayak Bambang Pacul segala macam sekarang kan sudah menjadi orang-orang yang nampak wise ya untuk bersikap bijaksana. Dan saya yakin itu akan mewakili PDIP 5 tahun ke depan. Ya, insya Allah, amin. Karena DPR yang terpilih sekarang pun udah beda dengan kemarin. Beda. Coba kita. Banyak yang ini kalah, banyak seniman. Jadi seniman itu kan menyerap. Iya. Mudah-mudahan. Iya. Enggak, seniman-seniman yang jadi politisi saya lihat ya, seperti di PDIP. Ibu Rike di Happy Tolong. Itu kan luar biasa. Dia bikin buku ngambil doktor. Iya. Nah, terus di Golkar. Siapa tuh Ibu? Nurul. Artinya apa? Kalau saya lihat dari artis ini, jiwa seninya itu membuat, ya ketika dia serius, bisa jadi politisi beneran. Amin. Ya, bukan hanya karena dokter dulu baru masuk politik. Karena ada juga yang selebritis yang nggak ngapa-ngapain juga di DPR. Iya. Betul. Jadi partainya itu harus berubah. Para senior itu harus mengingatkan bahwa para anggota baru ini tolong jaga kepercayaan rakyat, misalnya jaga kepentingan rakyat, jangan semena-mena. Ya kita harapkan Bu Mega akhirnya mendengar ini. Nah, bagaimana perkembangan terakhir tentang PSI? Misalnya apa yang Anda ingin tahu kan dengan adanya perubahan threshold yang akan diaplikasikan tahun 2029 kan, itu sudah jelas membuat PSI kan akan semakin. Ya itu sudah mulai dirancang bersama ke depan tentang kita nggak mungkin diam selama 5 tahun, jadi nggak bisa menunggu sampai 2027, 2028 baru bergerak. Sekarang harus bergerak. Dan kita akan terlibat dalam upaya-upaya menggolkan pemimpin-pemimpin daerah. Mungkin akan ada, walaupun saya belum bisa bocorkan sekarang mungkin akan ada calon-calon kepala daerah dari PSI sendiri. Bagus ya. Anak-anak muda yang bright, yang kita coba dan kita di berbagai tempat sudah berkoalisi lah bekerja sama dengan berbagai partai-partai besar untuk menggolkan kandidat-kandidatnya ya. Jadi kalau PSI itu sekarang sampai bulan Oktober November ini fokusnya di sana. Sementara kita bersyukur Bu Grace Natali diangkat sebagai staf ahli. Paling tidak saya sih membayangkan dia nggak cuma untuk era Jokowi tapi itu sedang persiapan ke arah eranya Pak Prabowo. Ya, semua yakin itu Pak. Semua karena kan kontribusi dalam pemenangan yang kemarin kan luar biasa. Terlihat itu. Jadi artinya mungkin kalau sekarang satu wamen di situ mungkin itu akan jadi ada yang menteri dan wamen kan harusnya. Amin. Ya, mungkin Ibu Grace lah yang jadi ketua yang paling tinggi suaranya kan. Iya dong. Mudah-mudahan terwujud. Iya, dan menurut saya itu sesuatu yang dikembalikan lagi pada sejarah. Pak Prabowo yang datang ke tempat PSI. Iya, dari sana jalinan hubungan itu kan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita dengan Pak Prabowo, dengan Gerindra itu sudah merasa saudara Itu dia. Dan kita bersyukur bahwa pada tahun lalu itu akhirnya kami ditolak oleh PDIP. Itu kan sebetulnya adalah dulunya kan kami pendukung Pak Ganjar tapi begitu itu ditolak dan terus datang Pak Prabowo, akhirnya kami bersama Pak Prabowo dan sekarang terbukti itu memang jalan Tuhan. Tuhan membuka jalan agar udah jangan di sana. Terus Anda juga memberikan sinyal. Ini nggak layak ditemani nih. Kalau begini caranya kan begitu. Jadi ketika itu saya sebetulnya bilangnya justru dengan nada, kalau kalian tidak berubah,
kalian akan hancur. Ya kurang lebih gitu, ada pesannya. Ya, sekarang sudah terbukti apa yang saya bilang itu benar adanya. Saya nggak mau sombong takabur. Iyalah, enggak lah. Ya. Saya ahli, cuman it's so obvious kata orang. Nah, jadi ngomong-ngomong dengan suara yang kemarin Bung Ade dapatkan itu, apa yang Anda lakukan untuk merawat konstituen itu selama katakanlah 5 tahun ini ke depan? Nah, ini kita harus, tadi saya katakan ya, karena memang orang pada dasarnya lebih, bukan orang, di PSI sekarang konsentrasi adalah pada pilkada, ya. Tapi setelah itu kita akan duduk sama-sama lagi untuk bicara tentang ya pengalokasikan sumber daya, pengalokasian sumber daya. Jadi termasuk dalam hal Ade Armando masih akan maju nggak? 2029. Kalau mau maju, milih di mana? Ya, apakah masih di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat? Kalau di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, selain Ade Armando mau siapa lagi? Kayak gitu-gitu loh, ya. Sehingga kita dalam 4 tahun lah ya, itu bisa membangun hubungan yang baik dengan para konstituen saya di sana. Karena kalau sekarang sebetulnya kalau dengan hilangnya batas parliamentary threshold itu jauh lebih mudah bukan artian gampang ya, tapi menjadi tidak terlalu berat ya upaya untuk mencapai suara yang cukup bagi kita untuk bisa masuk parlemen. Jadi kita akan bersiap-siap dari sekarang untuk bisa maju ke parlemen dalam jumlah yang signifikan tahun 2029. Baik di pusat maupun di daerah-daerah. Karena daerah-daerah kan kita mengalami peningkatan 100% suaranya. Ya. Jadi kita lihat, kita juga harus jagain jangan sampai teman-teman di siapapun yang dapat kursi itu jangan sampai mengkhianati kepercayaan masyarakat. Jadi artinya tetap akan dirawat itu konstituen. Harus dirawat. Harus dirawat dan justru dikembangkan. Supaya agenda-agenda yang dilakukan dalam rangka memperbaiki Indonesia ini tetap jalan kan? Dan kebetulan saya ini kan juga ketua dari sebuah pergerakan namanya Indonesia untuk Semua, PIS ya. Di luar dari PSI ya? Di luar PSI. Itu di luar PSI ya. Nah, kita akan terus giatkan PIS itu agar kita memang bisa mengabdi buat masyarakat luas. Dan dengan begitu barangkali saya mengharapkan kalau ini berhasil kami lakukan, ya suara PSI ikut naik di situ. Dengan sendirinya? Dengan sendirinya. Jadi tujuan apa itu lembaga itu, tujuannya apa? Pluralisme, membela minoritas, membela anti diskriminasi, kayak gitu-gitulah. Kami memproduksi video-video pendek 1 menitan setiap hari. Itu di seluruh Indonesia itu? Lewat medsos kan. Kita belum punya cabang di mana-mana, tapi kita pikirkan lah. Tapi dimulai dari Anda ketuanya ya? Dimulai dari Jakarta ya? Jakarta. Wah, semoga sukses itu, Pak. Amin. Iya dong. Mudah-mudahan nanti 2029 ya. Anda nggak mau maju juga? Kalau saya sih enggak. Tapi pilkada? Enggak juga. Saya mengamati aja. Gitu ya. Bung, terima kasih ya. Terima kasih.